Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tutorial Active Directory, DNS Server, dan manajemen user dari A sampai Z. Persiapannya, kita akan menyeting settingan network di VirtualBox dan menyeting IP status di masing-masing VM-nya. Kita buka VirtualBox. Di sini kita memiliki Windows Server 2019 sebagai server, Windows 10 sebagai klien. Masing-masing saya menyeting settingan network yang sama. Di sini saya menyeting dua adapter. Adapter pertama yaitu mode NAT agar bisa akses internet. Kedua, adapter modenya internal network agar bisa jaringan lokal antar VM dengan nama lab DNS sebagai contoh di sini. Kita langsung saja menyeting IP-nya dulu. Pertama di Windows 2019. Di sini saya langsung buka settingan adapter settingnya. Untuk IP di Windows Server yaitu 192.168.100.10. Terus default gateway-nya kita bisa kosongin. DNS boleh kita kosongin atau kita isi network lokal aja 127.0.0.1. Oke, ini untuk settingan adapter kedua. Adapter pertama tidak usah disetting karena ini sudah diberi otomatis atau DHCP. Terus untuk setting IP di Windows 10 kita setting dulu. Untuk di network atau adapter pertama tidak usah di setting, otomatis saja. Yang kita ubah adalah Ethernet 2. IP untuk Windows 10 kliennya adalah 192.168.100.11. Default gateway-nya boleh dikosongkan dan DNS-nya kita akan mengisi IP dari Windows Server 192.168.100.10. Oke. Kita akan mencoba pertama akses internet dulu. Untuk akses internet dia bisa. Kita akan mencoba ping IP dari server karena syarat utamanya adalah VM ini saling terkoneksi. Ya, sudah saling terkoneksi. Setelah itu kita akan melakukan instalasi Active Directory Domain Service atau ADDS. Kita buka Windows Server-nya. Ya, Server Manager, kita buka
Kita pilih Manage, Add Roles and Features, klik Next, pilih Role Base. Di sini kita akan memilih server komputer kita sendiri, yaitu Ruby Server. Next. Kita akan menginstal centang Active Directory Domain Service. Add features. Next. 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 Dan install. Setelah instalasi selesai, kita close. Langkah selanjutnya kita akan promote role Active Directory ini dengan cara pergi ke menu yang ada tanda flag tanda seru ini, pilih promote di server to a domain controller. Di sini pilih add new forest. Dan kita akan membuat root domain name-nya di sini sebagai kelompok 3.local. Lalu ke next. Selanjutnya kita akan mengisi password DSRM-nya. Lalu next. Next. Ini boleh juga kita next saja. Untuk NetBIOS default namanya kita biarkan saja. Next. Kita nextkan saja sesuai default. Next. Lalu install. Kita akan menunggu instalasinya. Setelah selesai instalasi, sekarang domain controller sudah disiapkan server dan akan otomatis restart.
Setelah reboot atau restart, maka server sudah menjadi domain controller dan username login berubah menjadi domain/administrator. Bagian ketiga, kita akan mengkonfigurasi DNS server. Pertama kita buka server manajernya. Setelah install Active Directory, maka biasanya DNS server juga akan terinstall otomatis. Dan, jika belum, kita bisa menginstal sendiri dengan cara buka server manager, kita pilih add rules dan features, nanti kita klik next dan kita pilih dan centang install DNS server. Karena di sini sudah terinstall otomatis DNS servernya, maka kita bisa langsung ke tahap berikutnya. Pertama kita buka, bentar, ini masih dalam loading ya. Berikutnya kita akan pergi ke menu tools, kita pilih DNS, klik 2 kali servernya. Pertama kita akan membuat forward lookup zones. Karena kita sudah menginstal Active Directory, secara otomatis dia akan terbuat sendiri forward lookup zones-nya. Yang ini kelompok 3 dan lokal, atau tidak, atau jika belum, kita bisa klik new dan ikuti langkah selanjutnya. Kita langsung saja ke bagian membuat reverse lookup zones. Di sini kita klik kanan, new zone, next, pilih primary zone, next, dan di sini akan kita masukin network ID kita 192.168.100. Lalu next. Setelah itu kita akan membuat atau menambahkan record di forward lookup zones. Klik kanan pada kelompok 3 dan lokal. Dan pilih new host. Kita bisa klik, kita isi www, IP address-nya, IP kita sendiri.
lalu centang ini ptr ya, lalu add host. Kita akan menambahkan name. Ini optional ya, kita bisa menambahkan sendiri. Klik kanan, pilih name alias ya, kita isi web www.kelompok3.local. Setelah itu kita akan periksa atau tambahkan PTR record. Ini manual jika perlu. Di reverse lookup zone. Tekan terus. Ini kita klik PTR. Lalu pilih host IP. Oh, sudah ada dibuat ya. Jika sudah, kita akan menguji DNS dari Windows 10 dari klien. Kita ubah dulu settingan di sini juga kita ubah DNS servernya di Ethernet 1 ya, agar secara default Windows kliennya mengenali IP kita. Sekarang secara otomatis klien secara default NS lookup-nya akan menampilkan hasil domain name sistemnya, yaitu www.kelompok3.local dengan IP 192.168.100.10 yang ada di server. Jadi fungsi reverse zone tadi memungkinkan DNS untuk mencocokkan IP ke hostname dan kebalikan dari forward zone ya. Selanjutnya kita akan membuat manajemen user dan akses file. Pertama kita akan joinkan dulu domain dari klien. Pertama kita buka Windows 10-nya, Windows kliennya. Ini bisa kita close. Atau dari sini kita bisa run
URL. Lalu pilih change. Ini kita akan mengubah nama. Kita pilih domain. Dan kita masukkan kelompok lokal. Lalu oke. Lalu dia akan meminta nama dan password untuk join domainnya. Kita masukkan username-nya administrator dan password domainnya kita buat tadi. Lalu oke. Setelah berhasil, maka ada muncul notifikasi welcome to the kelompok 3.local domain. Maka kita harus restart Windows client kita. Setelah reboot atau restart, maka kita akan secara otomatis nama username loginnya berubah, ya, sign in to kelompok 3.
Langkah berikutnya adalah kita akan membuat organizational unit atau lagi ini menunggu tampil halaman utama, kita masuk ke Windows Server dulu. Pertama kita buka menu Tools, pilih menu Active Directory Users dan Computers. Di sini kita bisa klik kanan nama domain kita, pilih New, dan pilih Organizational Unit. Ini contoh kita akan membuat Departemen IT, klik OK, lalu muncul. Kita juga bisa membuat departemen yang lain, misalnya Finance. Kita buat lagi sebagai contoh ya, HR. Setelah itu kita akan membuat user. Kita akan membuat user di departemen IT. Kita klik kanan, pilih new, pilih user, dan kita pilih isi data ya. Setelah user baru dibuat, kita juga bisa menambahkan user yang lain. Sebagai contoh, setelah selesai, kita akan membuat group. Kita bisa klik new dan pilih group. Sebagai contoh di sini grupnya itu IT underscore admin. Klik OK. Lalu kita menambahkan grup ini membernya di properties, members, klik add, lalu Probi, check names, ada, oke. Kita bisa menambahkan lagi. Di sini sebagai contoh saya hanya membuat 2 user saja. Oke, lalu apply. Oke. Sekarang 2 user ini masuk ke grup IT admins di dalam departemen IT. Kita akan membuat folder sharing dengan hak akses berdasarkan grup. Kita bisa membuat
folder sharingnya di data C. Kita buat folder baru, nama foldernya share folder. Kita bisa membuat file, contoh file txt, atau ini berkas dari server. Kita bisa menyeting folder ini, klik properties, sharing, advanced sharing, centang ini, lalu klik permission. Setelah itu kita bisa menambahkan, kita akan contoh menambahkan grup IT admin. Kita bisa memberi akses atau permission, full control, lalu apply, oke, apply lagi, dan oke. Sekarang folder ini akan bisa diakses melalui Windows Client. Kita akan melakukan pengujian akses folder. Kita buka foldernya di Windows Client. Kita jalankan run. Lalu ketik 192.168.100.10. Lalu nama foldernya. Tunggu sebentar, masih loading ya. Sekarang dia meminta password untuk mengakses jaringan dan folder tersebut. Lalu oke. Dan sekarang kita berhasil membuka folder dari server ya, dengan nama folder share folder. Sekarang dengan fitur Active Directory, kita admin dapat mengatur user dan hak akses secara terpusat. Hak akses juga bisa dikontrol berdasarkan grup dan bukan individual. Jadi folder sharing ini menjadi lebih aman dan terstruktur. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.